Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Bahtiar, NIM 106 dari kelompok 28. Kami dari kelompok 28 ingin menjelaskan atau memberikan video tentang pemahaman kami di modul 3 praktikum perancangan teknik industri kedua ini. Sebelumnya, motion and time study adalah kalau motion study itu difokuskan dalam gerakan yang dilakukan oleh operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan kalau time study itu waktu normal yang dibutuhkan operator dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu standar. Sedangkan waktu baku sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan suatu operator dalam melakukan pekerjaannya di dalam standar dan dalam kondisi normal. Selanjutnya yaitu analisis gerakan PTKTK, yaitu analisis video motion study dan gerakan peta tangan kanan tangan kiri. Kita menganalisis video yang telah dilakukan praktikum oleh teman kita sebelumnya dengan apakah tangan kanannya itu memegang transfer position atau tangan kirinya itu disesuaikan dengan waktu yang ada dalam video tersebut. Dalam satuan waktu tersebut adalah menit. Selanjutnya yaitu manfaat dari time and motion study, yaitu menganalisis apa saja gerakan yang penting, apa yang perlu, apa yang tidak penting dalam melakukan pekerjaan yaitu operator tersebut. Apabila gerakan tersebut dirasa kurang perlu, ya lebih baik itu dihilangkan dan agar hasil yang dicapai maksimal. Selanjutnya yaitu adalah penerapan time and motion study di dunia kerja, yaitu untuk di pabrik-pabrik tekstil, pembuatan baju dan pembuat sepatu sebagainya. Nama saya Lulu Nasihat Nuriyah, NIM D600-1877, kelompok 28. Time and motion study adalah suatu studi gerakan yang dilakukan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaannya dengan menggunakan kaidah 17 gerakan teknik untuk melakukan gerakan yang efektif dan efisien. Contoh dalam gerakan teknik yaitu membawa, menjangkau, merakit, dan lain-lain. Pada tahapan praktikum yaitu melakukan perakitan Tamiya dengan mengukur waktunya perakitan sebanyak 30 kali, melakukan uji kecukupan dan mencari data yang diperlukan yaitu rata-rata, standar deviasi, BKA, BKB, lalu diuji grafik supaya data tidak melampaui batas BKA dan BKB, menganalisis faktor penyesuaian dan kelonggaran, menghitung waktu siklus, waktu baku, waktu normal, serta membuat video perakitan Tamiya untuk dianalisis PTKTK-nya sehingga dibutuhkan waktu efisien dan efektif, dan dilakukan video perbaikan jika masih ada gerakan yang tidak efektif. Cara menganalisis motion study yaitu membuat PTKTK, menganalisis dan mengamati secara detail gerakan, waktu, dan jarak perakitan, memperbaiki gerakan tidak efektif. Manfaat dari time and motion study yaitu menentukan waktu yang dibutuhkan dalam siklus, menentukan waktu bekerja dengan pertimbangan faktor penyesuaian, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk, meminimalkan gerakan yang tidak efektif. Penerapan time and motion study sendiri untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nama saya Nis dari NIM D600-1813. Time study adalah suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik yang diperlukan oleh seorang operator normal yang bekerja pada taraf yang wajar dalam suatu sistem kerja yang terbaik dan baku pada saat itu. Motion study adalah suatu teknik untuk mencatat, menganalisis, dan memperhitungkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perhitungan waktu baku diperoleh dari pengolahan data Excel dengan cara menentukan jumlah data dan banyaknya data sehingga diperoleh waktu siklus. Kemudian waktu normal diperoleh dengan cara waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian.
Setelah itu, waktu baku diperoleh dengan cara waktu normal dikali dengan 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Cara menganalisis video motion study: mengamati gerakan-gerakan tangan kiri dan tangan kanan pekerja pada video PTKTK sehingga kita dapat mengetahui gerakan mana yang tidak efisien. Manfaat time and motion study untuk merancang suatu sistem kerja yang efektif dan efisien. Penerapan time and motion study pada dunia kerja, yaitu pada suatu pabrik baju di mana setiap pekerja ditargetkan mampu membuat baju sesuai dengan waktu baku yang telah ditetapkan pada kondisi normal dengan cara mengurangi gerakan yang tidak efektif dan memisahkan komponen-komponen baju sesuai dengan jenisnya sehingga mudah dijangkau oleh pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wisyawan, NIM D600-1874. Di sini saya akan menjelaskan konsep time and motion study. Time study adalah suatu usaha untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Teknik pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Tujuannya untuk menentukan nilai standar suatu pekerjaan. Sedangkan motion study adalah analisa terhadap sebuah gerakan pekerja dalam menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Motion study dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, micro motion study dan memo motion study. Selanjutnya, waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas oleh operator pada kondisi normal. Waktu baku dapat dimanfaatkan dalam penentuan produksi dan perencanaan kebutuhan kerja. Rumus waktu baku adalah waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurang allowance. Cara menganalisis video adalah dengan cara mengamati video tersebut dengan teliti atau detail, dengan mengamati gerakan tangan kanan dan tangan kiri, apakah sudah efisien atau belum. Apabila belum efisien, maka dianjurkan lakukan video perbaikan atau video usulan. Manfaat time study dan motion study. Manfaat time study adalah untuk melakukan perencanaan dan penjadwalan kerja. Manfaat motion study adalah untuk melakukan perbaikan kepada pekerja atau menghentikan kegiatan yang tidak perlu atau tidak efektif. Selanjutnya, penerapan time and motion study dalam dunia kerja. Kegiatan produksi pada perusahaan akan lebih mudah untuk diprediksi, dan intinya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Assalamualaikum, saya Alfian Arif, NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang telah dipelajari dalam praktikum. Pertama, konsep dasar time and motion study. Time study adalah suatu pengukuran kerja yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang berdasarkan waktu yang diperoleh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan motion study adalah suatu pemetaan gerakan yang dilakukan dengan cara menganalisis setiap gerakan dari anggota tubuh pekerja yang nantinya akan diambil kesimpulan gerakan-gerakan mana saja yang tidak efektif dan dapat dihilangkan. Kemudian setelah itu tahapan-tahapan praktikum, salah satu anggota kelompok melakukan pengambilan video perakitan Tamiya dan dicatat waktunya. Kemudian setelah itu praktikan tersebut melakukan perakitan sebanyak 30 Tamiya untuk memastikan bahwa data yang diambil berdistribusi normal. Kemudian setelah itu melakukan video perbaikan sebagai tanda telah terjadi perbaikan dari gerakan-gerakan yang tidak efektif. Kemudian untuk menganalisis video kita perlu mengamati gerakan dari praktikan, kemudian mencatat waktunya. Kita melakukan tersebut kepada seluruh gerakan yang dilakukan pada perakitan Tamiya. Kemudian kita ubah konversi waktunya dari sekon ke menit, dan kita samakan waktunya dari pengamatan kita terhadap durasi video aslinya. Kemudian manfaat dari time study adalah salah satunya adalah untuk memperkirakan jumlah operator yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian motion study salah satu manfaatnya yaitu untuk menghilangkan gerakan-gerakan dasar dan menciptakan suatu keefektivitas. Kemudian dari konsep tersebut, penerapannya pada pekerjaan yaitu pada time study digunakan untuk memprediksi kapan kita harus memproduksi dari suatu produk, dan untuk motion study itu untuk menciptakan efektivitas gerakan untuk mempersingkat waktu atau menciptakan efisien kerja.
Kenalkan, nama saya Putri Chandra Pratiwi, NIM di 600.824. Time study adalah suatu usaha yang dilakukan seorang operator untuk mengetahui berapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Motion study adalah analisis gerakan badan seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan. Perhitungan waktu baku diperoleh dari pengolahan data Excel. Yang pertama, menentukan jumlah data dan banyak data. Ini akan menghasilkan waktu siklus. Hasil waktu siklus akan dikalikan dengan faktor penyesuaian dan menghasilkan waktu normal. Waktu normal ini akan digunakan untuk menghitung waktu baku dengan cara waktu normal dikali 100%, dibagi 100% dikurangi allowance. Cara menganalisis video motion study adalah mengamati hasil rekaman gerakan-gerakan kerja tangan kanan dan tangan kiri secara detail dan berulang-ulang, sehingga dapat diketahui gerakan-gerakan tangan mana yang tidak efektif. Manfaat time study adalah untuk melakukan perancangan kerja, dan manfaat motion study adalah untuk meminimalisir gerakan tangan yang tidak efektif. Penerapan time and motion study di dunia kerja adalah terjadi pada pabrik ballpoint, di mana setiap pekerja ditargetkan dapat merakit ballpoint sesuai dengan waktu baku yang telah ditetapkan dalam kondisi yang normal.